Laki-laki baik ini tidak pernah membayangkan bahwa dia hanya akan menjalani reinkarnasi sederhana. Hasilnya, dia menjadi Long Aotian di dunia magis ini dan bahkan pangeran ke-7 di negara ini. Meskipun statusnya yang menonjol memberinya banyak sumber daya yang melimpah, dia tidak terlalu tertarik pada kehidupan laki-laki di atas takhta rendam dalam lautan ilmu gaib sepanjang hari. Sebagai reinkarnasi, laki-laki itu menunjukkan bakat magis yang luar biasa, tepat setelah dia lahir. Dan dia hampir meledakkan seluruh istana secara tidak sengaja. Ia bahkan dapat memahami budaya segera setelah ia lahir, dan bahkan membaca buku sihir sebagai buku gambar. Hal ini membuat banyak orang mengira bahwa pemeran utama pria adalah reinkarnasi dari penyihir terkuat di dunia. Namun seiring bertambahnya usia, laki-laki ini juga tahu bahwa pohon besar menarik angin. Jadi dia harus bermain kucing dan tikus dengan para pelayan setiap hari. Dia hanya bisa menyelinap pergi untuk mengintip buku ajaib. Tapi sebelumnya dia bisa melihat sekilas lagi buku ajaib itu ditemukan oleh pelayan Silufa yang datang bersamanya. Sebaliknya dia terlatih dalam ilmu pedang dan memiliki bakat sihir yang luar biasa. Ilmu pedang pria itu juga sangat bagus. Selain itu, anak itu menggunakan keajaiban sistem kontrol untuk melacak pergerakan Silufa. Silufa sepertinya sedang berkelahi dengan cermin. Dengan kata lain, dia akan mencoba kekuatannya. Dia mencoba membaca gerakannya, dan tubuhnya akan diperkuat. Lalu saat pertarungan gabungan, musuh di cermin tiba-tiba mendapat gerakan lain. Dia bilang kepada Silufa, "Aku sudah bilang padamu untuk belajar dengan cepat." Akan tetapi Silufa menangkisnya dan bilang, "Anda salah paham." Laki-laki itu sekarang juga sedikit tertekan tentang hal ini. Dia tidak menyangka Silufa begitu menyadari tipuan kecilnya. Namun hal ini tidak membuat Silufa marah, karena yang lebih mengejutkannya adalah sang protagonis pria dapat mengaktifkan dua jenis sihir sekaligus. Anda harus tahu bahwa sulit bahkan bagi para penyihir di istana untuk melakukan ini, tetapi hal ini tetap terjadi ketika pria itu memiliki tangan. Anda harus tahu bahwa jika Silufa mengetahui bahwa dia telah menggunakan 4 jenis sihir, saya tidak tahu apa yang harus dilakukan Silufa. Tapi ini semua adalah trik sulap konvensional. Anak laki-laki itu tidak puas dengan ini. Dia berencana pergi ke perpustakaan di bawah kastil untuk melihatnya. Jadi di malam hari, saya mengandalkan sihir tembus pandang untuk menipu kedua penjaga. Ketika saya sampai di perpustakaan, saya melihat jalan pintas penjaga terkuat yang dibuat bersama oleh 10 penyihir dalam waktu singkat. Tepat setelah tiba di perpustakaan, anak laki-laki itu benar-benar terkejut dengan banyaknya buku di depannya. Itu hanyalah sebuah harta karun. Tapi sebelum anak itu bisa melakukan terlalu banyak penelitian, dia hanya melihat sebuah buku ajaib di depan anak laki-laki itu. Buku tersebut terbang kemana-mana dan menunjukkan sesuatu. Tiba-tiba ada sosok hantu sihir muncul. "Saya Grimoire dan Anda siapa?" "Kamu anak yang tidak tahu malu. Saya Royd." "Hahaha, Royd, nama yang aneh." "Segelku sebentar lagi akan larut karena sudah memanas. Cepat atau lambat akan larut." Anak itu berjalan mendekatinya. "Tayo, aku akan memberimu emas sebanyak-banyaknya." Dihadapkan pada godaan iblis, anak laki-laki ini tidak menunjukkan ketertarikan sama sekali, karena level generasi sihir semacam ini sangat buruk. Dia ikut menulis bahwa pihak lain menipunya dengan mengubah batu menjadi emas. Melihat anak laki-laki itu mengetahui penipuannya dengan begitu mudah membuatnya iblis paling kuat dalam sejarah,
merasa sangat malu dan terkejut. Tapi yang lebih mengejutkannya adalah apa yang terjadi kemudian. Anak laki-laki itu mengatakan bahwa meskipun dia membuka segelnya, itu tidak akan berdampak apapun karena dia akan menyegelnya lagi nanti. Kiwas bagaimanapun, anak laki-laki itu tidak akan membiarkan iblis yang mungkin menimbulkan ancaman menjadi liar. Sekarang iblis itu benar-benar tidak dapat menahan diri. Aliansi mengeluarkan peluru berlapis sihir kuno. Jelas sekali bahwa anak itu tertarik dengan hal ini. Bagaimanapun, itu adalah sihir yang hilang ratusan tahun yang lalu. Memikirkannya, sang pahlawan secara pribadi membuka segel iblis itu. マジかよこいつ。本当に封印となあ、もうだから古代魔術だった。国士。さてこれからどうす。何？いいね、変わった術式だ。発動方法すら独特だ。 Keajaiban iblis tidak hanya membuat laki-laki itu merasakan tekanan apapun, tetapi juga membuat dia semakin bersemangat karena dia merasakan kekuatan sihir yang sangat besar di tubuh iblis. Pasti akan terasa lebih baik jika dia mengalaminya secara langsung. Saya pikir anak ini benar-benar mengalaminya secara langsung. Melihat sikap arogan dari anak laki-laki tersebut, hal ini benar-benar merangsang iblis, jadi dia ingin menunjukkan kepada laki-laki itu trik aslinya. Meskipun serangan ini tampak jauh lebih kuat dari yang terakhir, serangan itu masih bergemuruh keras dan tetesan air hujan lembut. Sampai iblis menghilangkan semua kekuatan sihirnya, penghalang anak itu masih belum rusak sama sekali. Dengan air mata, saya tidak sabar untuk mulai meneliti iblis. Hal ini membuat iblis mengeluarkan keringat dingin, sehingga iblis tidak dapat melawan dan berencana untuk melarikan diri dari anak laki-laki itu. Serangan anak laki-laki benar-benar mengalahkan iblis itu dan membuatnya pingsan. Ketika iblis itu bangun, laki-laki itu telah menggunakan sihir pemulihan untuk mengembalikan seluruh perpustakaan ke tampilan aslinya. Sekarang iblis sepenuhnya diyakinkan oleh lelaki tua bodoh ini dan secara langsung menyatakan bahwa dia ingin menjadi adik dari anak laki-laki itu. Namun dia merasa bahwa iblis terlihat sangat jelek. Jadi dia ingin iblis mengubah penampilannya. Dan Majin memang bisa berubah. Begitu dia selesai berbicara, Majin berubah dari seekor kambing besar menjadi seekor kambing kecil yang lucu. Namun nyatanya iblis juga punya idenya sendiri. Pertama, dia menggunakan penampilannya yang imut untuk membingungkan lawannya. Lalu mengambil kesempatan untuk membunuh anak laki-laki tersebut. Tapi ketika dia mendekati tubuh anak itu, dia benar-benar kejam. Karena jumlah kekuatan sihir dari anak laki-laki itu sangat menakutkan, dia tidak punya tempat untuk memulai, apalagi mengambil kesempatan untuk membunuhnya.